warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin sallama tasliman katsira. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ba'd. Masyarul muslimin, masyarul muslimat, saudaraku, saudariku, hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menciptakan kita, menciptakan seluruh kita nikmati di permukaan bumi ini. Ada nikmat apapun kita rasakan, tidak ada nikmat apapun kita miliki, melainkan semua itu anugerah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaupun Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu melihat kita terkadang, bahkan melihat sebahagian manusia sering lakukan apa tidak dia cintai, apa yang tidak dia ridhoi, apa yang ia murkai, Allah tidak menghentikan curahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Kalau Allah mau, Allah pasti bisa, karena Allah fa'alul lima yurid, Maha mampu mengerjakan apapun yang ia ingin lakukan. Tetapi lihatlah manusia yang setiap hari memperlihatkan keingkarannya kepada Allah, pertontonkan kemaksiatannya kepada Allah, tidak membuat Allah serta-merta menghentikan curahan rahmat dan nikmatnya pada hamba-hamba yang seperti itu. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang yang tiada tara. Kasih sayang Allah ini akan menjadi khusus nanti di akhirat. Antara yang di dunia ini terbagi dua. Ada kasih sayang umum, ada kasih sayang khusus. Namun yang di akhirat semuanya kasih sayang yang khusus. Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Akan orang yang Allah tidak cintai mendapatkan kasih sayang itu. Ini tafsiran para ahli ilmu di saat mentafsirkan Ar-Rahman, Ar-Rahim yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Bahwa Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang ada di dunia. Allah berikan kepada siapa saja. Allah tidak lihat apakah dia taat atau malah pelaku maksiat. Ataukah dia mukmin atau kafir. Allah berikan kepadanya curahan rahmat dan nikmat itu di permukaan bumi. Namun kalau sudah sampai di akhirat, rahmat dan nikmat Allah spesial untuk orang-orang yang Allah cintai. Orang yang tidak Allah cintai, jangankan makanan,
setetes minuman pun tak akan Allah berikan kepadanya. Kalau ataupun ada air yang Allah berikan kepadanya, orang yang Allah murkai di akhirat, maka air itu air yang bersifat azab. Air yang kalau diminum, maka usus di dalam tubuhnya terpecah-pecah, terpotong-potong menjadi potongan-potongan kecil, saking panasnya air yang dia minum. Maka air untuk orang yang Allah tidak cintai di akhirat bukanlah air nikmat, tapi air yang dia adalah bahagian daripada azab. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik hidup di dunia ini untuk mendapatkan nikmat khusus itu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku yang semoga senantiasa dirahmati, disayangi, diberikan taufik oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hal yang sangat wajib untuk kita tak pernah lupa hidup di dunia ini adalah bahwa kita ini musafir. Kita ini seorang musafir. Kita di dunia ini adalah seorang yang sedang, tentunya adalah akhirat. Destinasinya adalah akhirat. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di majelis ini tak ada yang tidak yakin bahwa semua kita sedang bergerak menuju akhirat. Satu hari usia kita bertambah, menurut kita bertambah, namun sebenarnya satu hari kita semakin dekat ke akhirat itu. Akan tiba masanya di mana kita akhiri kehidupan kita di permukaan bumi dan kita mulai masuk akhirat. Namun akhirat yang kita masuki itu di awal itu hukumnya sudah hukum akhirat walau dia belum akhirat yang sesungguhnya. Itulah yang kita kenal dalam ilmu akidah dengan alam barzakh. Barzakh artinya pemisah. Alam apa ini? Alam yang memisahkan antara dunia yang sesungguhnya dan akhirat yang sesungguhnya. Disebut barzakh karena dia pemisah. Barzakh dalam bahasa Arab artinya pemisah. Pemisah antara satu dan yang lainnya. Maka kenapa disebut alam barzakh? Karena dia alam yang memisahkan antara dunia yang sesungguhnya dan akhirat yang sesungguhnya. Kenapa? Seorang yang bertemu dengan kematian, yang sudah saatnya dia meninggalkan permukaan bumi ini, dia sudah meninggalkan kehidupan dunia yang sesungguhnya, namun dunia belum berhenti. Akhirat yang sesungguhnya belum tiba. Maka Allah letakkan dia di dalam alam barzakh. Namun para ulama mengatakan alam barzakh itu bahagian daripada alam akhirat, karena sifat alam barzakh itu lebih cenderung memiliki sifat akhirat dibanding sifat dunia. Tidak ingin kita berlebih-lebih mempanjangkan alam barzakh. Intinya kita diletakkan di alam barzakh untuk sementara waktu sampai dunia ini benar-benar hancur, dunia ini benar-benar sirna, dunia ini benar-benar diterpa oleh hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah dan diancamkan kepada manusia, yang Allah telah tentukan harinya, tentukan waktunya, namun Allah tidak beritahu kepada makhluk manapun kapan itu, kecuali hanya diberitahu kejadiannya hari Jumat. Jumat yang mana hanya Allah yang tahu. Namun kiamat datangnya di hari Jumat. Itu yang ada di dalam hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dari 7 hari yang ada di permukaan bumi, Allah memilih hari Jumat untuk hari terjadinya kiamat. Setelah kiamat terjadi, Allahu alam, entah berapa lamanya, tidak ada yang tahu. Ana secara pribadi tidak punya ilmu bahwa berapa lama dari mulai kiamat itu terjadi sampai akhirnya manusia bertemu dengan hari
akhirat yang sesungguhnya di saat mereka dikeluarkan dari alam kuburnya. Itulah dia akhirat yang sesungguhnya. Hari disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari berbangkit. Kenapa disebut hari berbangkit? Karena manusia dihidupkan lagi dari alam barzakh untuk ke alam yang berikutnya, yaitulah alam akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seperti yang tadi Anda katakan, saya yakin dan percaya, semua kita yang hadir di majelis ini yakin akhirat itu ada dan kita sedang menuju ke sana. Akan tetapi, sering sekali kita terlena oleh kehidupan dunia. Sehingga keyakinan kita tadi, perlahan tapi pasti mulai berkurang. Mulai mengecil, mulai menipis. Disebabkan apa? Disebabkan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dunia dan kenikmatan yang ada di dalamnya, dunia dan permainan yang ada di dalamnya, dunia dan senda gurau yang ada di dalamnya, dunia dan berpacu-pacu banyak yang ada di dalamnya, dunia dan berpacu-pacu mewah dan megah yang ada di dalamnya, membuat manusia sering sekali keyakinannya terhadap akhirat menipis, menipis, dan menipis, sampai kepada titik dia berani melakukan sesuatu di dunia yang akan merusak akhiratnya. Yakin yang diinginkan Allah dari seorang mukmin adalah yakin yang bisa menghalangi manusia dari mengambil dunia yang merusak akhirat. Dia hanya mengambil dari dunianya sesuatu yang tidak merusak akhiratnya. Ini yakin yang diinginkan Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini yakin yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Dipuji oleh Nabi kita tercinta SAW di dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Yakinnya. Maka hati-hati saudaraku, saudariku dengan sebuah jebakan syaitan di zaman kita sekarang. Kita merasa yakin, tapi yakin yang bukan diinginkan syariat. Yakin yang tidak menghalangi kita dari menikmati dunia yang diharamkan Allah, menikmati dunia yang akan merusak akhirat kita. Disinilah perjuangan. Semua kita tanpa terkecuali, termasuk yang berbicara. Kita berusaha untuk menanamkan yakin yang sebenar-benar yakin di dalam hati kita. Yakin yang itu akan menghalangi kita mengatakan tidak. Menghalangi kita untuk berani mengatakan tidak untuk nikmat-nikmat dunia yang akan menghancurkan akhirat. Ketika keyakinan itu tipis, menipis, ketika itulah manusia akhirnya melakukan hal yang dia kerjakan di dunia yang akan merusak akhirat. Inilah dia hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW bersabda, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Wa la yantahibu nuhbatan dhatu syarafin yarfa'un nasu ilaihi abasarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina dan ketika berzina itu dia mukmin. Bukan kafir ya. Tapi iman yang tidak diinginkan, imannya bukan iman yang diinginkan syariat. Yakinnya terhadap agama, yakinnya terhadap akhirat tidak seperti yakin yang diinginkan syariat. Dia percaya adanya akhirat, dia percaya akan adanya surga, dia percaya akan adanya azab di neraka, namun iman dan yakin yang tidak menghalanginya untuk lakukan maksiat. Maka ketika melakukan maksiat itu, kata Nabi, dia tidak beriman, sedang tidak beriman.
Sekali lagi, nah kalau iman yang diinginkan syariat, dia akan mengatakan tidak. Dia akan menghindari tempat-tempat maksiat. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu huwa mu'min. Tidaklah seseorang mencuri, ketika mencuri dia sedang dalam keadaan mukmin. Makna yang sama. Bukan kafir. Seluruh yang mencuri, Nabi tidak mengatakan jumlah besar, jumlah kecil. Apapun yang namanya mencuri, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mulai dari mencuri besi yang tergeletak di depan rumah orang, ember yang di depan rumah orang, walaupun pencurian kecil itu juga aja namanya apa? Mencuri. Sampai mencuri yang lebih besar, sampai mencuri yang hanya fantastis, semua itu mencuri. Sama, pelakunya ketika mencuri sedang tidak dalam keadaan beriman. Bukan kafir. Sepakat para ulama itu tidak kafir, akan tetapi tidak beriman, iman yang diinginkan Allah. Iman yang diinginkan syariat. Dia tidak yakin akan akhirat, keyakinan yang mampu menahannya untuk melakukan maksiat. Dan yang terakhir, wala yantahibu nuhbatan, dia tidaklah merampas sebuah rampasan yang punya harga. Ini seperti begal kita sekarang. Merampas dan merampok agak sedikit berbeda dengan mencuri, karena merampas dan merampok dan mencuri dua hal yang ada kesamaan namun ada perbedaan. Dua-duanya disebut oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah dia beriman ketika sedang merampok itu. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selalu ana sampaikan kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, Islam tidak pernah bertabrakan dengan kekayaan dunia. Islam tidak pernah bertabrakan dengan pangkat dan jabatan dunia. Islam tidak pernah bertabrakan dengan kemewahan dunia. Islam hanya bertabrakan dengan semua yang tadi disebut yang akan merusak akhirat. Selagi tidak merusak akhirat, tidak ada tabrakan apapun dalam agama Allah. Di kita, dalam agama kita, boleh punya kekayaan sebanyak apapun, dengan syarat kekayaan yang tidak merusak akhirat. Kita boleh memiliki jabatan setinggi apapun, dengan syarat jabatan yang tidak merusak akhirat. Kita boleh memiliki kemewahan dunia sebanyak apapun kemewahan itu. Sehebat apapun kemewahan itu di sisi manusia yang hidup di zaman kita. Ingin punya mobil yang harganya fantastis, silahkan. Islam tidak pernah menghalangi, Islam tidak pernah mengharamkan. Yang diharamkan syariat adalah apabila itu dihasilkan dari hasil yang haram akan merusak apa? Akhirat. Selagi tidak merusak akhirat, Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah menghalangi dari manusia nikmat-nikmatnya. Pada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ahadana yuridu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, ada di antara kami orang hidup ini, kita hidup di tengah kami yang hidup ini, di antara kami ada yang kalau suka pakai baju, bajunya yang keren-keren, bajunya yang bagus-bagus. Dan kalau pakai sendal, nggak mau pakai sendal-sendal biasa, sendal yang bagus-bagus. Bajunya baju mahal, sendalnya sendal mahal. Kalau baju dan sendal sudah mahal, itu artinya yang lainnya juga ikutan mahal, Pak. Nggak mungkin orang yang pakai baju mahal, sendal mahal, kemudian alas kasurnya ala kadar gitu. Nggak mungkin. Karena tidur bagi dia lebih penting daripada sendal, pasti kan? Berarti yang lain-lainnya ikutan. Kalau sendalnya sudah perhatian dia, dengan kelembutannya, dengan harganya, dengan apa namanya, kenikmatan memakainya. Ya kalau bahasa kita sekarang brandednya misalnya, pasti yang lain ikut. Kalau sendal saja dia peduli, apalagi pakaian, apalagi alat di rumahnya, apalagi yang lain dan yang lainnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai seluruh yang namanya keindahan. Semua yang namanya keindahan itu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Nas tegas bahwa agama kita tidak pernah bertabrakan dengan kenikmatan dunia, kekayaan dunia, fasilitas dunia. Tapi ingat, fasilitas dunia yang tidak merusak akhirat. Akan tetapi, syaitan sangat mudah menjerat manusia untuk
kepada kenikmatan dunia ini, namun kenikmatan yang merusak akhirat. Bedanya di situ saja, Pak. Tidakkah hidup di dalam kehidupan manusia ini orang yang kaya raya, namun akhiratnya tidak rusak? Ada. Banyak dalam biografi kehidupan manusia yang hidup di permukaan bumi. Mulai Allah ceritakan orang-orang terdahulu di dalam Al-Quran, atau para sahabat Nabi SAW yang hidup bersama Nabi kita tercinta SAW yang emasnya menimpa ruah, atau generasi setelahnya daripada Khulafaur Rasyidin yang kekayaannya tidak bisa dihitung oleh manusia, atau orang hidup sekarang ini, tapi tidak merusak akhiratnya. Maka permasalahannya adalah, apakah kita akan menikmati dunia yang akan merusak akhirat kita, atau kita katakan tidak terhadap fasilitas dunia, kenikmatan dunia, perhiasan dunia yang akan merusak akhirat. Itu saja yang membedakan, yang harus kita ekstra perhatian, mana yang boleh kita terima, mana yang boleh kita rasakan, mana yang tidak. Dan kalau kita tidak peduli kepada itu, maka yang pasti hati kita akan lebih tertarik kepada dunia dibanding akhirat. Kalau kita tidak tanamkan keyakinan, fokuskan akhirat lebih penting, pasti akan merusak akhirat. Dan itulah yang terjadi. Kebanyakan manusia menikmati dunia yang merusak akhiratnya. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat tersebut, dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam masalah dunia ini penuh dengan tipuan, di dalam surat Luqman ayat yang ke-33. Ayatnya agak panjang, namun kita ambil bahagian yang berhubungan dengan materi kita. Allah berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Tertipu dari apa? Dari fokus akhirat. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua ini mau ke akhirat. Secara logika, kalau kita ingin bicara logika sehat, kita fokusnya yang mana ya? Sesuatu yang pasti akan kita tinggal, atau sesuatu yang pasti akan kita tuju? Ini sudah logika yang berkaitan dengan syariat, logika yang berkesesuaian dengan syariat. Dia logika juga. Negeri yang pasti kita tinggal, kita fokus, lalu lupa kepada negeri yang pasti kita tuju. Kan aneh. Harusnya kita lebih fokus kepada negeri yang akan kita tuju. Fokus kita tidak kepada negeri yang pasti kita tinggal. Apa manusia di permukaan bumi ini yang tidak yakin bahwa dia akan meninggalkan semua yang dia miliki di dunia ini? Ada, hatta orang kafir sekafir apapun dia, ingkar seingkar apapun dia, bejat sebejat apapun dia yakin suatu saat dia akan meninggalkan semua kekayaannya, semua perusahaannya, semua keluarganya, semua orang yang dia kenal, semua sahabatnya, suatu saat pasti dia tinggal, pasti itu, nggak ada cerita tidak. Berarti semua manusia tahu bahwa dunia ini akan dia tinggalkan. Oleh karena itu, kenapa orang yang tidak beriman dengan adanya akhirat, fokus hidupnya untuk dunia? Karena memang dia tidak beriman dengan adanya akhirat. Oleh karena itu, kalau kita bersifat seperti sifatnya, mereka kan aneh. Sebagai seorang mukmin percaya adanya akhirat. Sebagai seorang mukmin percaya akan adanya surga. Sebagai seorang mukmin percaya akan adanya neraka yang akan tempat di mana Allah akan mengadab pelaku dosa dan maksiat kalau tidak Allah maafkan dosa dan maksiatnya. Yakin seyakin-yakinnya itu. Namun, sikapnya, cara hidupnya, cara mencari nafkahnya, cara menggunakan hartanya, cara bergaulnya, mirip dengan orang yang tidak percaya akhirat. Kan aneh? Kenapa itu terjadi? Karena yakin tadi tidak seperti yakin yang diinginkan Allah. Yakin yang
lebih kepada teori dibanding menghiasi dada, hiasi hati. Anak-anak untuk mengatakan pada kesempatan yang berbahagia ini, beda antara yakin yang diinginkan syariat ya, dan teori bahwa itu ada. Kalau hanya sampai kepada titik saya yakinnya bahwa itu ada, itu baru teori. Itu iman yang diinginkan syariat. Bukan itu yakin yang diinginkan syariat. Yang diinginkan syariat, yakin yang akan mempengaruhi mata. Yakin yang akan mempengaruhi lidah. Yakin yang akan mempengaruhi anggota tubuh. Tangan, kaki, dan yang lainnya akan dipengaruhi oleh yakin itu. Jika mau diambil, yakin bahwa ini uang haram, rusak akhirat. Oh, enggak. Sebanyak apapun itu, enggak tertarik saya. Kenapa? Saya yakin bahwa ini akan menghancurkan saya. Ini dia. Titik inilah kita dalam arti kata saya dan semua kita kadang-kadang lemah sehingga akhirnya terjadi maksiat itu. Namun Allah memberikan cara untuk taubat yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan manusia yang tidak pernah mau mengetuk pintu taubat. Soal terjerumus ke dalam kesalahan, kadang-kadang iman kita kalah oleh nafsu dan syahwat, semua itu terjadi pada semua manusia yang hidup di permukaan bumi sekarang ini. Namun, bagi orang yang beriman, dia tahu bahwa kalau dia sudah terjerumus, dia segera minta ampun kepada Allah dan kembali kepada keimanan yang diinginkan syariat. Dunia, pada dasarnya dunia ini saja, kalau tidak pandai kita melihat, kalau tidak kita hidup di dalamnya dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, murni dunia ini saja, isinya seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid, ayat yang ke-20, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun, walahwun, wazinatun, watafakhurum bainakum, watakathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah wahai manusia, dunia ini sebenarnya isinya hanyalah permainan. Lagi sekarang tuh kita lagi banyak nonton permainan kan? Lagi gemper dengan permainan. Nggak gurau. Rong, cerita, ngorong hidup. Dalam bahasa kita sekarang, ya pergaulan lah. Ke sana sini, duduk nongkrong di sana sini, cari makanan sana sini, sambil ketawa ke TV, cerita-cerita dan semacamnya. Ya. Apalagi perhiasan. Harta kamu sudah berapa, mobil kamu sudah pindah ke apa, kamu sudah tinggal di daerah mana, derajat kamu sekarang di tengah pergaulan manusia sudah sampai di mana, pangkat kamu sudah berapa, bintang sudah berapa, perhiasan. Kamu pakai baju merek apa, sendal merek apa, ikat pinggang merek apa. Apalagi, watafakhurum bainakum, bermegah-megahan di antara kalian. Tuh gedung saya, tuh lihat rumah saya, sudah seperti apa sekarang. Lihat apartemen yang saya bangun, tuh lihat megah-megahan. Watakathurun, berpacu banyak mobil, banyak uang pasti, banyak perusahaan, banyak pacar. Itulah dia dunia. Bagi orang yang tidak peduli akhirat. Tapi bagi orang yang peduli akhirat, dunia ini tempat dia beramal karena dia hanya bisa mengambil bekal akhiratnya dari alam dunia ini. Tanpa alam dunia, dia bisa mencari bekal untuk akhiratnya. Ini mukmin, orang yang beriman. Kalau tidak, maka kehidupan dunia hanya seperti yang Allah sebut dalam ayat ini. Coba perhatikan kehidupan kita, kehidupan manusia, katakanlah manusia yang tidak beriman dengan akhirat. Kehidupannya. Permainan, hanya gurau, perhiasan, hanya sibuk berpacu-pacu mewah dan megah, hanya sibuk berpacu-pacu banyak. Kehidupannya mata kalau hanyut di dalam hal yang seperti ini akan membuat kita lalai dari akhirat. Sementara orang mukmin adalah orang yang menjadikan hidup di dunianya adalah
tempat dia mencari bekal akhirat. Ini yang sering hilang dari hati kita, atau kadang-kadang hilang dari hati kita sehingga terjadi maksiat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memaafkan kita. Semoga Allah jadikan kita yang kalau ataupun terjerumus ke dalam maksiat di saat imannya tipis, di saat yakinnya tipis, terjadinya sekali-sekali, tidak kontinu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka berhati-hatilah terhadap yang penuh dengan tipuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ini sangatlah kerdil dan kecil dibanding akhirat. Dibanding akhirat maksudnya dibanding nikmat yang ada di surga Allah. Kita bawakan satu hadis saja dari Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, dari riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dan hadis dalam masalah ini banyak, namun kita bawakan satu saja pada kesempatan yang ini. Rasulullah SAW bersabda, Allah memiliki 100 nikmat. Hanya satu nikmat yang Allah turunkan di permukaan bumi. Satu nikmat saja yang ada di permukaan bumi ini, hanya satu nikmat saja. Disitulah seluruh manusia, seluruh jin, seluruh hewan berbagi. Seluruh jin yang pernah hidup, sampai jin yang terakhir mati. Manusia yang pernah pertama hidup, Nabi Adam, sampai manusia yang terakhir mati hidup di dunia ini. Seluruh hewan, seluruh harimau, seluruh kucing, seluruh ayam, seluruh hewan-hewan semuanya berbagi satu nikmat yang sama. Itulah dunia berserta isinya. 99 Allah letakkan di surga. Yang satu nikmat ini jatah korun sekian. Dan orang-orang kayak korun di zaman kita sekian. Berapa sisanya untuk kita? Yang Anda maksud? Jangan pernah merasa bahwa ya ini sesuatu yang bisa kita banggakan. Banggakan akhirat. Banggakan akhirat. Jangan tertipu dengan dunia yang dengan tipuan. Hidup kita yang sebenarnya adalah sholat itu tadi. Hidup kita yang sebenarnya adalah pengajian ini. Hidup kita yang sebenarnya adalah ketika kita zikir kepada Allah. Hidup kita yang sebenarnya adalah ketika kita membaca Al-Quran. Kenapa? Itulah dia persiapan hari akhirat. Itulah dia bekal di akhirat. Apa yang ada di akhirat kelak bagi penduduk surga? Sekali lagi penduduk surga ya. Semoga Allah masukkan kita semua ke sana. Apa yang ada di surga Allah? Di surga Allah itu nanti adalah nikmat dari sholat. Nikmat hasil dari baca Quran. Nikmat hasil daripada puasa. Nikmat hasil dari bersodakoh. Nikmat hasil dari berbakti kepada orang tua. Nikmat hasil dari pengajian. Nikmat hasil dari itu si surga. Karena pahala yang kita dapatkan di dunia ini berbentuk nikmat di surga Allah. Jangan sampai tertipu kita oleh nikmat yang sedikit, yang hanya satu, berbagi seluruh manusia dan jin dan hewan, dari awal manusia, awal jin, awal hewan, semua hewan, jenis hewan, sampai yang terakhir, bagi satu nikmat itu saja, lalu kita lupakan 99 nikmat yang ada di surga Allah Ta'ala. Ini yang bisa Anda sampaikan dalam waktu yang tidak panjang ini. Masih ada sekitar 5 menit Anda sisakan untuk jawab pertanyaan. Sekiranya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dan Anda punya ilmu untuk menjawabnya, Anda persilahkan. Persilahkan. Pak. Pertanyaannya, naluri cinta dunia. Cinta harta, cinta keluarga, naluri kita cinta. Bagaimana kiat-kiatnya supaya, apa tadi Pak? Bagaimana cintaan kita terhadap dunia ini bisa membawa kita kepada kenikmatan di akhirat. Rasanya bahasan Anda dari awal sampai akhir itu tadi. Ya, bahasannya dari awal sampai akhir itu. Artinya apa? Artinya cinta dunia boleh. Ada masalah. Jangan sampai berani menikmati dunia yang merusak akhirat.
kita dunia itu normal. Allah telah membuat di dalam hati kita kecintaan terhadap dunia. Dan Allah menghalalkan untuk menikmati dunia, tapi yang halal-halal saja. Kita hanya menghalangi diri kita kepada dunia, jangan sampai kita ditipu oleh syaitan, ditipu oleh dunia untuk menikmatinya sesuatu yang tidak boleh kita nikmati. Oleh karena itu, salah satu di antara hal yang luar biasa, Ana bahas di akhir tadi, apabila kita berhasil menanamkan di dalam diri kita ini, dunia ini kerdil. Ini nggak ada apa-apanya. Kalau kita berhasil menanamkan dalam hati kita, dunia ini kerdil yang besar itu akhirat, berhasil kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah mudah-mudahan kecintaan kita terhadap dunia itu tidak membuat kita tertarik menikmati yang haram. Dunia mulai kita puji, yang mulai kita besar-besarkan, kita mulai tertarik, wow, melihat orang punya mobil mewah. Jika kita mulai melihat, wow, orang punya jabatan tinggi, sudah pintar, setan masuk buat kita, akhirnya itu dan lupa prosesnya. Sebenarnya menuju itu nggak ada masalah, kalau prosesnya benar. Nah gini, dalam hati kita itu, cintaan terhadap dunia yang dijadikan tunggangan syaitan untuk menarik kita berbuat maksiat. Maka kalau kita selalu menghadirkan bahwa dunia ini kerdil, kecil, yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, seperti yang dikatakan Nabi SAW di dalam hadis. Kalau kita bawakan satu hadis Nabi lagi tentang kerdilnya dunia ini dibanding nikmat surga, Rasul pernah bersabda, kita terjemahkan saja supaya menghemat waktu, perbandingan antara dunia dan surga, akhirat, bagaikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam air laut, angkatnya. Berapa air yang ada dalam satu bisa terangkat dari telah dimasukkan ke dalam sisa yang ada di tangan terbawa, itulah dia dunia. Sisanya adalah kenikmatan di surga Allah di akhirat. Mana yang mau kita cari? Mana yang mau kita tuju? Kita fokuskan hidup kita untuknya. Apakah yang segini? Yang segitu? Yang segini kecintaan memang, tapi ingat, kecil. Yang di sana. Dan salah satu caranya juga, mudah-mudahan bermanfaat adalah, ayo kumpul dalam komunitas orang-orang yang berusaha mengkerdilkan dunia. Kecintaan kita kepada dunia, kalau kita kumpulnya dengan orang yang muji-mujinya, ke bawah juga, Pak. Terus Anda nasihati, jangan biasa mata kita kenikmatan dunia itu, lalu kita membesarkannya. Lihat orang pakai mobil mewah. Jangan. Atau di zaman kita sekarang itu, media yang bisa kita lihat, tonton, lalu kita lihat, wah si Anu, nilainya 180 miliar. Wow, mau saja sekian miliar. Wow, jangan biasakan. Jangan biasakan menonton tontonan 10 manusia terkaya Indonesia. Kalau ada materi-materi seperti itu, lewatkan saja. Nggak perlu. Kenapa? Karena itu akan membuahkan hati kita. Kecintaan kita yang memang sudah ada terhadap dunia makin dipupuk. Makin dikasih pupuk sehingga semakin subur. Kalau semakin subur, yang akan semakin tidak subur akhiratnya. Banyak tuh tampilan-tampilan sekarang. Si Fulan, si Anu dengan mobil mewahnya. Si Anu dengan perhiasannya. Apa bahasa kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini. Orang-orang yang mempertontonkan kekayaannya itu. Dan acara-acara yang memang digemari ketika sedang bongkar kekayaan orang. Sedang mempertontonkan. Untuk apa? Sudahlah, hati kita sebenarnya punya kecintaan, lalu dipupuk dengan semakin melihat itu, ditambah kita nggak punya. Kita nggak punya sebanyak yang mereka punya. Akhirnya apa? Merasa nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya sedikit. Yang
banyak itu nikmat yang Allah berikan kepada dia. Akhirnya semakin hilang rasa syukur, semakin hilang bahwa itu hanya kenikmatan sil. Mal hayatud dunya wa mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, kata Allah. Tidaklah kenikmatan yang ada di dunia ini apabila dibandingkan kenikmatan yang ada di akhirat kecuali sesuatu yang sangat sedikit. Katakannya bukan saya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 77. Ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kenikmatan dunia dibanding akhirat. Di akhirat maksudnya di mana? Di surga. Illa qalil, kecuali kenikmatan yang sangat sedikit. Kenapa Allah menyuruh kita untuk meyakini nikmat dunia ini sebanyak apapun sedikit? Supaya tadi cintaan kita terhadap dunia ada obatnya. Agar tidak terlalu mencintainya berlebihan, nikmatinya dengan cara yang tidak diizinkan Allah. Karena itu rajin-rajinlah kumpul bersama orang-orang yang ingatkan kita kepada kerdilnya dunia. Bisa buatkan grup WhatsApp-nya para pencinta akhirat misalnya. Atau kita ngobrol di dalamnya tentang akhirat, tentang keutamaan akhirat, tentang kerdilnya dunia, tentang tidak ada apa-apanya dunia. Tambahkan terakhir, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya air ini lebih hebat daripada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, lebih hebat daripada nikmatnya apartemen 12 lantai. Lalu kita jual-jual apartemen itu atau kita sewakan kepada orang. Lebih hebat nikmat air ini. Kalau kita mau mencerna dengan baik dan benar. Kenapa? Tidak percaya, buat pilihan antara dua, tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau Allah suruh pilih kita, kamu mau air atau apartemen? Kalau mau air, tak dapat apartemen. Kalau mau apartemen, tak boleh dapat air. Yang mana? Mana coba? Kalau Allah tawarkan kita, mau apartemen 17 lantai? Di Jalan Tamrin sana? Jalan Sudirman? Boleh? Syaratnya nggak dapat air. Umur hidupmu engkau tak dapat air. Kalau aku berikan air kepadamu, boleh. Tapi seumur hidupmu tak pernah punya apartemen 17 lantai. Jalan Sudirman. Di mana orang yang berakal? Air. Artinya, air ini lebih hebat daripada nikmat apartemen itu. Kalau kita ingin mencerna lebih dalam loh. Hal yang sama dengan makanan, hal yang sama dengan mata, hal yang sama dengan jantung, darah, sama dengan tulang, hal yang sama dengan ginjal. Itu hebat daripada harta-harta yang dibanggakan orang itu, Pak. Saya bicara apa adanya. Kalau antum merasa ini celotehan saja, silakan bantah. Oleh karena itu, kenapa di dalam Al-Quran belasan ayat memuji air? Dalam belasan ayat, Allah sebut nikmat air. Mungkin lebih daripada 20 ayat. Kami turunkan dari awan air yang deras. Kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Kami jadikan dari air semuanya menjadi hidup. Kami sirami semuanya dengan satu air yang sama. Disebut aneka ragam buah-buahan. Dengan aneka ragam rasa. Kata Allah, kami sirami semuanya dengan satu air yang sama. Kalau suatu saat kalian tidak dapatkan air, siapa yang bisa memberikan kepada kalian air? Berkali-kali Allah menyebut nikmat air di dalam Al-Quran. Pertanda nikmat air itu hebat untuk kehidupan kita. Dan tidak pernah Allah memuji emas sebanyak Allah memuji. Bermanfaat, waktunya habis. Bahkan sudah lebih daripada waktu yang ditentukan, mohon maaf. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzah menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar menyadari kita musafir. Sedang berjalan. Dan tambah satu hari kita, tambah dekat kita ke akhirat. Tambah dekat waktu untuk meninggalkan dunia beserta isinya, beserta kenikmatan yang ada di dalamnya. Kita bisa menjadi hamba yang seperti kita lahir persiapan untuk akhirat, fokus untuk akhirat lebih daripada fokus untuk dunia. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih
Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum